Dalam 2 pekan terakhir, ramai diperbincangkan mengenai lesunya perekonomian kita. Muncul berbagai banyak analisis. Ada yang mengatakan masyarakat menunda untuk berbelanja. Ada yang mengatakan bahwa orang berpindah cara berbelanja dari tradisional ke online. Ada yang juga mengatakan bahwa mereka sekarang lebih berkonsentrasi untuk melakukan investasi. Tetapi ada juga yang mengatakan memang daya beli masyarakat kita sedang menurun. Angka pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal kedua tahun 2017 menunjukkan stagnan dibandingkan di kuartal pertama. Hanya tumbuh 5,01%. Padahal tahun ini pemerintah berharap bisa tumbuh 5,2%. Ada apa dengan daya beli masyarakat kita? Bersama saya, Suryo Potomo, inilah Economic Challenges. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Lena Samusir. Leo, ya, Mas Tommy, kita berbicara soal perdebatan daya beli masyarakat. Siapa saja yang kita undang malam hari ini, Leo? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, malam ini kita akan mencari tahu benarkah daya beli melemah. Dan malam ini Metro TV Economic Challenges telah memperoleh kehormatan 4 orang narasumber, sekarang telah hadir 3 orang. Yang pertama adalah ekonom dari Bank Mandiri, Anton Gunawan. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Ekonom berikut juga pernah berkecimpung di dunia perbankan, tetapi sekarang mengabdikan dirinya sebagai akademisi di Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetyantono. Pak Tony, selamat malam. Selamat malam. Kita juga ingin tahu bagaimana pendapat dari ekonom yang berada di Jakarta. Karena itu kami telah hadirkan ekonom yang juga adalah Rektor Universitas Atmajaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko. Mas Pras, selamat malam. Malam. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami Dewan Penasehat Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia atau APRindo, Handaka Santosa, yang saat ini masih terjebak macet. Ini juga menjadi pertanyaan pemirsa dan Mas Tommy, apakah betul daya beli kita melemah? Kalau begitu, kenapa masih macet, Mas Tommy? Baik, Leo, nanti kita coba dalami. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2017 di bawah ekspektasi. Kinerja perekonomian paruh pertama yang hanya mampu tumbuh 5,01% menyisakan pertanyaan. Benarkah daya beli melemah? Pasalnya, konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang perekonomian masih belum menunjukkan perbaikan. Kondisi sektor industri pun setali 3 uang. Sebagai motor perekonomian, sektor ini hanya mencatat pertumbuhan 3,54%. Padahal momentum Ramadan dan Lebaran berlangsung secara penuh pada kuartal 2. Namun hal ini belum mampu mengerek pertumbuhan secara signifikan. Di satu sisi, pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan terus melimpah. Bank-bank besar bahkan mencatat pertumbuhan DPK double digit pada paruh pertama 2017. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perekonomian Indonesia? Benarkah daya beli melemah? Atau masyarakat hanya enggan berbelanja? Leo, seperti apa sebetulnya data-data perekonomian kita yang terakhir ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, ada beberapa data yang akan saya sajikan. Kalau melihat data ini pun kami juga mirip dengan yang dilakukan oleh pemerintah, agak bingung sebetulnya ekonomi kita kenapa. Data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan domestik bruto di triwulan kedua tahun 2017 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Tommy tumbuh 5,01%, itu stagnan atau tidak berubah dibandingkan triwulan pertama yang tumbuh 5,01%. Tetapi yang menarik adalah kita melihat bahwa betul pengeluaran konsumsi rumah tangga itu turun dari triwulan pertama yang 2,72% menjadi 2,65%, tetapi di saat bersamaan itu dikompensasi oleh pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang sering dianggap juga sebagai bentuk bagaimana pengumpulan modal dari 1,53% di triwulan pertama tahun 2017 menjadi 1,69% di triwulan kedua 2017. Nanti kita cari tahu betul apa tidak. Lalu kita melihat data berikutnya, bagaimana dengan sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Kalau kita melihat di triwulan kedua tahun 2017, industri pengolahan itu turun dari 0,92 di triwulan pertama menjadi 0,76%. Konstruksi meningkat, ini sesuai dengan pembangunan
infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dari 0,59 menjadi 0,66%, informatika dan komunikasi naik sedikit dari 0,44 menjadi 0,53, dan perdagangan melemah sedikit dari 0,66 menjadi 0,51%. Mix data yang masih mencari tahu. Kita lihat bagaimana laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga year on year. Memang trennya dari tahun lalu, lebih tepatnya dari triwulan ketiga 2016, itu trennya turun terus. Kita melihat triwulan ketiga 2016, pengeluaran rumah tangga masih 5,01%, di triwulan kedua 2017 tinggal 4,95%. Tidak terlalu jauh memang, tetapi kalau kita melihat inilah yang dipertanyakan orang, apakah betul daya beli masyarakat Indonesia sekarang melemah. Kita lihat apakah itu sejalan dengan data lain. Data indeks kepercayaan konsumen Indonesia ternyata dari tahun ke tahun, kalau kita lihat dari Oktober 2016 sampai bulan April, Mei, sampai saat terakhir masih menunjukkan tren penguatan. Angka terakhir masih di 122,4. Jadi sebetulnya konsumen Indonesia masih percaya dengan proyeksi masa depan ekonomi kita. Kita lihat data lain, bagaimana dengan penjualan kendaraan bermotor roda 4. Kita lihat ternyata untuk produksi Astra, low cost green car, itu naik 83% year on year. Sementara untuk total Astra dan non-Astra itu naik 48%. Mungkin ini adalah penambahan taksi online kalau kita lihat. Bagaimana dengan penumpang pesawat? Kita juga masih belum bisa mengatakan bahwa pelemahan daya beli terjadi karena ketika kita lihat data dari Garuda Indonesia, penumpang pesawatnya turun 7,3% year on year dari triwulan kedua 2017 dibandingkan tahun lalu, tetapi maskapai yang lain Citylink justru naik 7,5%, dari 2,8 juta menjadi 3,0 juta maksud saya. Bagaimana dengan kinerja retail? Ini yang sering dijadikan ukuran bahwa daya beli melemah. Beberapa emiten yang tercatat perdagangan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang ajaibnya justru mencatatkan kinerja menguat. Mitra Adi Perkasa naik 276%, Matahari, Hypermart di situ naik 20%, kemudian Ace Hardware, toko perkakas naik 76%, Ramayana Lestari Sentosa, ini yang sering dianggap adalah toko retail menengah bawah, naik hampir 50%, Hero juga naik 40%, tapi di saat bersamaan Alfamart turun 91%, dan retail yang dianggap adalah pencerminan konsumen menengah atas, range market, itu 23% turun. Bagaimana dengan data konsumsi? Mungkin ini bisa menjustifikasi bahwa daya beli melemah. Hampir semua barang konsumsi kinerja emitennya turun. Hanya ada gudang garam di sini yang tercatat masih naik 5,02%. Mungkin karena banyak orang yang masih memilih merokok daripada tidak makan. Kita melihat lagi bagaimana kinerja emiten perbankan. Rata-rata masih tetap positif. BRI, BCA, Bank Mandiri, BNI, Bank Danamon, BTN di triwulan kedua 2017 masih mencatatkan pertumbuhan positif yang secara sederhana bisa kita katakan masih ada perputaran uang yang membuat bank-bank itu hidup. Kalau data-datanya tidak begitu meyakinkan seperti itu, benarkah daya beli melemah? Mas Tommy. Baik. Saya mulai dari Mas Tony. Mas Tony, sidang kabinet satu saat berbicara khusus mengenai daya beli. Apa yang terjadi sebetulnya dengan ekonomi kita? Kalau menurut saya, daya beli itu mestinya dikaitkan dengan beberapa variabel. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita masih positif 5%. Kemudian yang kedua, inflasi. Inflasi kita year on year 3,88%. Jadi kalau melihat variabel ini, saya belum terlalu percaya bahwa itu terjadi pelemahan daya beli. Daya beli itu masih ada, ya. Cuman karena ada banyak pressure, dan pressure ini sudah terjadi menurut pengamatan saya sudah beberapa tahun terakhir, yaitu ketidakpastian. Misalnya contohnya ekonomi global kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan Donald Trump, apa yang terjadi dengan Brexit. Kemudian kita juga nggak tahu harga komoditas mau berapa. Harga minyak tiba-tiba meskipun ada konflik di Timur Tengah harganya sekarang turun malah di bawah $50. Harga batu bara kita nggak tahu prospeknya. Jadi ketidakpastian itu menimbulkan respons ekspektasi terhadap perekonomian itu cloudy, nggak jelas. Nah, respons yang paling standar ini tidak hanya di Indonesia. Dulu ketika Amerika subprime mortgage crisis 2008, suku bunga sudah diturunkan dari 6% jadi 0,25%. Tapi orang nggak belanja juga. Penjualan mobil jatuh dari 17 juta menjadi 10,6 juta. Ini di Amerika. Nah, dalam skala yang berbeda, Indonesia sekarang mengalami penjualan mobil turun dari 1,2 juta
turun jadi 1 juta, paling tahun ini 1,1 juta. Sepeda motor dari 8 juta jadi 6 juta. Jadi kesimpulan saya, kelihatannya konsumen ini menunda atau melakukan ngerem. Ya. Dan data lain perbankan juga menunjukkan DPK naik. Artinya apa? Orang nggak jadi beli mobil, menunda pembelian mobil, mending uangnya ditaruh di bank. Baik. Akibatnya DPK naik. Ini yang saya kira terjadi. Jadi beda ya antara melemahnya daya beli atau mereka mengerem konsumsi karena merasa tidak secure. Ya, kalau di Amerika dulu lebih parah lagi, yaitu konsumen itu tidak yakin 3 bulan lagi saya masih punya kerjaan enggak? Jangan-jangan 3 bulan lagi saya lay off. Jadi kalau saya kredit mobil sekarang, 3 bulan lagi sudah nggak bisa bayar. Jadi mending saya nggak beli mobil. Nah, Indonesia mengalami seperti itu meskipun tidak separah di Amerika. Mas Pas, kalau kita lihat yang paling bawah misalnya ya, kasus penundaan pembayaran rumah susun Rusunawa yang sampai 32 miliar di satu Rusunawa di Jakarta. Apakah itu menunjukkan bahwa ketakutan-ketakutan yang terjadi itu membuat masyarakat nervous? Salah satunya adalah karena memang misalnya urusan pajak yang membuat masyarakat kemudian betul-betul takut untuk berbelanja. Ya Mas Tommy, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ini cenderung melambat atau tidak, saya akan mengatakan stagnan cenderung melemah. Kenapa begitu? Karena memang betul tadi konsumsi itu adalah fungsi dari pertumbuhan ekonomi tentu saja. Kalau pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, tentu saja konsumsi tidak bisa diharapkan melebihi itu. Dan kita sudah lihat data di kuartal kedua tahun 2017 ini kan pertumbuhan konsumsi lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Artinya memang ada situasi di mana konsumsi itu stagnan cenderung melemah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah itu kenapa? Kalau menurut saya ini adalah satu imbas dari siklus. Ini kan perusahaan siklus ya, naik dan turun. Konsumsi ada naik, ada turun. Nah, naik turunnya konsumsi itu juga dari imbas dari naik turunnya dinamika ekonomi yang lain. Dan kalau saya lihat dalam konteks Indonesia ini, kalau tadi di Amerika tentu saja problemnya agak berbeda, tapi Indonesia itu sangat terpengaruh oleh siklus naik turunnya harga komoditas. Dan kalau kita lihat tadi angka penjualan motor sampai 8 juta, itu saat di mana harga komoditas itu sedang booming-boomingnya, 2013-2014. Setelah itu harga komoditas turun, konsumsi juga turun, dan hari ini nampaknya cenderung begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini sesuatu yang perlu diwaspadai? Kalau menurut saya itu siklus yang normal saja. Jadi artinya kalau memang dinamika ekonomi sedang turun secara umum ya, maka konsumsi juga akan turun secara otomatis. Padahal pertumbuhan belanja masyarakat itu 58-60% menopang pertumbuhan kita. Betul, jadi begitu konsumsi stagnan dan cenderung melemah, tentu dampaknya pada ekonomi akan signifikan. Nah, sebetulnya kalau ibaratnya satu siklus itu gelombang, itu permintaan atau konsumsi itu gelombang yang paling ujung. Jadi kalau ombak itu yang kena di pantai itu ya konsumsi. Nah, nanti kalau ekonomi sudah mulai bergerak naik lagi, itu belakangan konsumsi akan ngikut. Jadi memang dia dampaknya paling belakangan, baik ketika turun maupun naik. Jadi memang sekarang ini kita sedang mengalami di mana dampak dari penurunan macam-macam siklus ekonomi ini kena ke konsumsi. Tapi ketika nanti sudah mulai naik, pick up, ya pelan-pelan konsumsi akan naik lagi. Gitu. Baik, Hai, nanti ingin tanya Mas Anton. Mas Anton, kalau di sisi perbankan seperti apa profilnya? Nanti kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge.